Gabriela, anakku sayang. Bagian 8. Gaby belajar jalan dan bicara. Salah satu momen berkesan yang tidak terlupakan bagi para orang tua adalah ketika melihat anak-anak mereka mulai tumbuh dan berkembang dari tahap bayi menuju tahap batita. Banyak hal-hal lucu dan perkembangan-perkembangan yang pesat terjadi ketika seorang anak memasuki tahap peralihan dari bayi menuju batita. Salah satunya adalah tahap berjalan dan berbicara. Kelucuan gerakan sang buah hati ketika pertama kali bisa berjalan akan selalu dikenang oleh para orang tua. Orang tua juga bagaikan tersiram air sejuk ketika mendengar sang buah hati menyapa mereka untuk pertama kalinya dengan sebutan mama dan papa. Kebanyakan orang mengatakan, agar bayi bisa cepat berbicara, orang yang menjaga bayi tersebut tidak boleh diam saja. Ajak bicara terus bayinya. Lama-lama si bayi jadi mengerti omongan-omongan kita, dan dia akan lebih cepat berbicara. Setiap Gabriel didampingi oleh omanya, Gabriel selalu diajak berbicara. Kebetulan Oma Gabriel bukan merupakan orang yang pendiam. Ada saja hal-hal yang dibicarakannya di hadapan Gabriel. Tidak jarang pula beliau menyanyikan lagu anak-anak untuk Gabriel, sang cucu pertama yang sangat disayanginya. Ketika aku mendampingi Gabriel, yang sering aku katakan kepadanya adalah, "Mama sayang Gabriel, Mama love Gabriel." Gabriel kemudian meresponku dengan menggunakan bahasa bayi yang bunyinya enggu, enggugu, sambil tersenyum kepadaku. Ia juga suka menggenggam jariku sambil tersenyum memandangku. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memutar musik klasik untuk pengantar tidur baby Gabriel. Lampu ruang tidur selalu kupadamkan menjelang tidur di malam hari, agar tidurnya bisa lebih nyenyak dan tidak silau oleh cahaya lampu kamar. Ketika Gabriel memasuki usia 1 tahun, ia semakin lincah. Banyak tingkah lucu yang dilakukannya. Melihatnya berguling-guling di kasur saja sudah membuatku tidak tahan untuk segera memeluk dan menciumnya. Ditambah lagi dengan sifatnya yang murah senyum dan selalu ceria. Cukup membuat siapa saja yang melihatnya otomatis membalas senyumannya. Sejak awal kelahirannya, aku memiliki banyak waktu bersama baby Gabriel. Aku memang membantu usaha kecil-kecilan milik suamiku, tapi semua pekerjaanku itu dikerjakan di rumah. Guna memberikan sejuta kenangan indah tentang masa kecil baby Gabriel, aku rajin mengabadikan tingkah lucunya dalam bentuk foto-foto maupun video rekaman. Berbagai momen kuabadikan, mulai dari proses memandikan baby Gabriel, foto saat ia menangis, foto selfieku bersamanya, video tingkah lakunya di box bayi, video saat ia mulai bisa merangkak, video saat ia belajar berjalan, dan masih banyak lagi. Tujuanku hanya sederhana, yaitu agar kelak aku bisa memperlihatkan kepada Gabriel bagaimana kehidupannya saat ia masih bayi, mengenai kelucuan-kelucuannya, dan proses tumbuh kembangnya dari waktu ke waktu. Aku melakukan itu semua karena aku belajar dari almarhum papaku, di mana ia rajin mendokumentasikan masa kecilku dalam bentuk foto-foto yang disimpan dalam beberapa album yang ia kemas dan tempel sendiri. Walaupun aku hidup bersama papaku hanya sampai usia 2,5 tahun, namun ia tetap memberikan kenangan-kenangan indah bagiku dalam bentuk foto-foto masa kecilku. Setiap kali aku memandang foto-foto itu, seolah-olah aku bisa merasakan perhatiannya dan kasih sayangnya kepadaku. Walaupun kini ia telah tiada. Berdasarkan pengalaman itu, aku menjadi rajin mendokumentasikan momen-momen masa kecil anak pertamaku itu. Ketika Gabriel berusia 1 tahun 1 bulan, ia mulai bisa berbicara 3 kata, yaitu Bibi, Mama Bi, dan Papa Bi. 1 bulan setelah mulai bisa berbicara, Gabriel juga mulai bisa berjalan. Betapa lucunya melihat gaya Gabriel ketika baru bisa berjalan. Kedua tangannya selalu diangkat ke depan, seperti sikap lencang depan saat baris berbaris. Pada hari Minggu, kami selalu mengajak baby Gabriel ke gereja. Ketika mengajak baby Gabriel ke gereja, perasaanku selalu harap-harap cemas.
Aku selalu berharap baby Gabriel bisa anteng di dalam gereja, sehingga aku pun bisa beribadah dengan khusyuk. Aku mulai cemas bila ia mulai gelisah dan menangis. Kalau sudah melihat ketidaknyamanan baby Gabriel, aku berusaha menenangkannya dengan membawanya keluar gereja dan mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang bisa membuatnya lebih tenang. Sementara aku berusaha memasang telingaku baik-baik agar bisa tetap mengikuti jalannya misa kudus tersebut. Aku seringkali berbicara dalam hatiku, Tuhan, maaf kalau aku belum bisa beribadah dengan hikmat. Aku rasa Engkau paham dengan keadaanku. Memang sulit untuk berkonsentrasi mengikuti misa sambil membawa baby. Tapi aku menikmati suasana ini. Aku bahagia atas anugerah anak yang telah Kau berikan kepadaku, yang sedang aku gendong ini. Aku akan menikmati suasana ini dengan penuh syukur sampai tiba saatnya nanti, di mana anakku mulai besar dan mulai bisa mengikuti misa kudus dengan baik bersama kami.